anak muda, pahlawan saya, ikon saya adalah Mustafa Kemal Atatürk. Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Ketika jamaah mau pergi ke Ankara, mau tanya, Ustadz Somad, kami mau pergi ke Turki, Ustadz titip apa? Mau titip sorban besar? Jangan, hidung saya pesek. Ustadz mau titip jubah besar? Jangan, saya ceramah kemana-mana pakai celana, malamnya aja pakai kain sarung. Hati saya agak cemas sedikit, angin kencang tadi. Ustadz mau titip apa? Kami mau ke Ankara, Turki. Tolong sampai kau di Ankara, kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk. Habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita. Katanya Mustafa Kemal Atatürk sakratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok. Memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan. Tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tarekat-tarekat dibubarkannya. Masjid dirobahnya jadi museum. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Ustaz, janganlah kasar-kasar kali. Jangan kau katakan Tengku Umar itu mati. Jangan kau katakan Panglima Polem itu mati. Jangan kau katakan Cut Nyadin itu mati. Jangan kau katakan Cut Mutia itu mati. Mereka tidak mati. Allah mengatakan bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tas'urun. Kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Mereka hanya berpisah dari jasad. Tapi mereka sakratul mautnya husnul khotimah. Lil insani matamanna walillahil akhirat wal ula. Manusia hanya berasangka-sangka. Manusia hanya berencana semata. Ketentuan Allah yang punya. Malam ini kita berjumpa. Maka kita syukur pada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pesawat pun terbang dari Pekanbaru. Delay 1 jam. Biasa. Kalau tak delay tak pesawat namanya. Yang on time itu ojek. Dia nunggu kita. Selesai dari transit sampai di Medan. Saya lihat di Medan macam orang yang pernah saya kenal. Rupanya Bapak anggota DPD RI asal Aceh. Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi. Tepuk tangan untuk anggota DPD. Anak muda, semangat luar biasa. Dan yang membanggakan saya adalah beliau sahabat saya di Darul Arafah Medan dan di Al-Azhar Mesir. Makanya saya sudah ambil foto dengan beliau. Jadi kalau ada orang tanya, siapa itu anggota DPD yang dari Aceh? Oh, kawan saya. Kawan saya. Berjumpa kami di dunia, berjumpa kami di Darul Arafah, berjumpa kami di Al-Azhar. Mudah-mudahan berjumpa pula di surga Jannatul Firdaus. Berjumpa di Medan, sama-sama naik pesawat, sampai di airport Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, turun, disambut oleh Walid Husaini Abdul Wahab, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Besar. Tepuk tangan untuk Pak Wakil Bupati. Disambut Wakil Bupati biasa. Tapi disambut Wakil Bupati sekaligus pimpinan pondok pesantren dan ulama, itu luar biasa. Makanya mendengar sambutan beliau tadi, Masya Allah. Yang tidak sholat berjamaah, azan berkumandang, saya lempar tokonya. Yang pakai narkoba, tembak kepalanya. Masya Allah, ini tak cocok lagi jadi Wakil Bupati, jadi gubernur cocoknya. Masya Allah, tabarakallah. Bangkit semangat saya. Saya loyo tadi mau ceramah. Mendengar itu luar biasa. Jadi ibarat masuk ke dalam hutan belantara. Beliau cincang rintis jalannya. Habis itu baru dia persilakan saya maju. Dia tahu saya cemas.
Maka dikasihnya juru jalan. Dikasihnya loh. Dia tahu nih Ustaz Abdul Somad ini agak-agak segan ini ngomong. Tapi setelah lempar, tembak. Wah saya. Masya Allah, tabarakallah. Tadi makan di Pondok Pesantren Gontor 7. Ada pula Bapak Wakil Bupati Kabupaten Abdia. Hadir bersama kita malam ini. Tepuk tangan untuk Pak Wakil Bupati. Ada Ketua IKAT. IKAT itu bukan tali. Ikatan Alumni Timur Tengah. Anak bapak ibu yang tamat daya, tamat pesantren, ingin ke Yaman, ingin ke Saudi Arabia, ingin ke Suriah, ingin ke Lebanon, ingin ke Palestina, membunuh Israel. Lanjutkan ke Mesir, habis Mesir ke Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania, turun ke bawah Sudan. Maka hubungi Ketua Abdia, Tengku Haji Muhammad Fadilah LC MYus Master Usuluddin. Rasanya semua sudah disapa, ditegur. Masya Allah, tabarakallah. Saya termasuk fans, pencinta Syekh Muda Wali. Anak beliau Syekh Muhibbuddin Wali, doktor pertama usul fikih dari Al-Azhar Kairo Mesir. Hadir pula cucu beliau malam ini. Mudah-mudahan kita disatukan dengan para ulama dalam surga Jannatul Firdaus insyaallah. Para abu, para abi, para tengku, tak dapat saya sebut persatu tokoh masyarakat, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak, yang punya jabatan rakyat jelata, semuanya insya Allah malam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustadz Somad kalau mau melihat Indonesia lengkap dari mulai Sabang sampai Papua, ada semuanya di Aceh, datanglah ke Desa Teladan yang hadir malam ini. Rupanya yang di hadapan saya ini semuanya ada. Dari Papua sampai Aceh ada di sini. Yang ngomong gitu Pak Kecil. Saya percaya. Mana mungkin beliau bohong. Beliau terbang dari Banda Aceh ke Ponorogo. Kalau bohong dah meletup pesawatnya. Masya Allah, tabarakallah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas kebaikannya. Siapa yang sanggup membalas kebaikan orang yang terbang dari Banda Aceh, transit ke Jakarta, sampai ke Surabaya, mengejar sampai ke Gontor, mendatangkan hadir saya malam ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur mereka. Dijadikan anaknya soleh dan solihah, istiqomah dalam menegakkan agama Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, judul kita malam ini adalah menuju generasi yang khairu ummah. Khairu ummah sifatnya yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummah, kalian kata Allah adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan dari dalam bumi ke atas tanah, dikeluarkan Allah Ta'ala di tengah manusia ini. Syaratnya apa? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Saya ngajak orang buat baik, mari kita sholat. Sholat ya Pak. Kenapa Ustadz ngajaknya begitu? Saya tak ada kekuasaan. Abdul Somad tak punya kuasa, tak punya pistol, tak punya senjata, tak punya tanda tangan, tak berkuasa. Mari sholat Pak, ayo kita sholat. Tapi kalau saya punya kekuasaan, sholat. Kalau tak sholat, ku lempar togonya. Itulah pentingnya punya kekuasaan. Nabi Muhammad SAW punya kekuasaan apa tidak? Nabi Muhammad punya kekuasaan apa tidak? Punya. Makanya Nabi itu tidak ada mengatakan, ayo sholat, ayo sholat. Tidak. Apa kata Nabi? Layan tahiyanna. Mereka yang sholat di rumah, mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di kantor. Layan tahiyanna. Berhenti. Jangan lagi sholat di kamar, jangan lagi sholat di rumah. Datang ke masjid. Kalau mereka tidak sholat, la uharriqanna alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah mereka. Begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan sambutan
sambutan Walid Husaini tadi radikal, keras karena mau melempar toko, maka kalau begitu sama dia dengan mengatakan Nabi Muhammad itu Nabi radikal. Karena Nabi mengatakan akan kubakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di Aceh besar. Ini bukan masalah radikal tak radikal, tapi menegakkan agama Allah ini dengan dua. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Para abu, para abi, para tengku, pimpinan daya, pondok pesantren, membacakan kitab tafsir, kitab fikih. Tapi orang yang punya jabatan dan kekuasaan, pakai segenggam kekuasaanmu untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Nah, Pak Kapolres pakai itu pistol. Walaupun pelurunya kosong. Bukan maksud saya datang sholat, tak tembak kepala, bukan. Tetap pakai pistol itu di dalam, tapi sholat dia ke masjid, dibawaannya anak buahnya. Allahu Akbar. Apa kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, sosiolog muslim dari Tunisia? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama penguasanya. Kalau penguasanya cinta sholat berjamaah ke masjid, insya Allah masyarakatnya ikut. Contoh mana dia? Malam ini. Malam ini menunjukkan masyarakat senang pengajian. Karena pemimpin-pemimpin di Aceh masih lagi senang pengajian mengundang ustadz. Mudah-mudahan istiqomah mereka insya Allah. Amin. Di tempat lain, kalau ramai begini di stadion dapat dipastikan sudah naik artis dangdut rok pendek ke atas. Pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang nonton atuk-atuk di bawah. Masuk angin. Tapi di Aceh, jangankan artis dangdut, pramugari pun pakai celana panjang, pakai rok panjang, pakai jilbab. Ustaz tahu dari mana? Saya tengok waktu naik pesawat. Begitulah hebatnya. Menjadi orang Aceh suatu kebanggaan. Betul? Bangga tak jadi orang Aceh? Menjadi orang Aceh suatu kebanggaan. Islam datang pertama kali di Nusantara. Di mana? Aceh. Yang pertama kali menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Orang mana? Macam tahu aja. Syekh Abdul Rauf As-Singkili menerjemahkan Quran bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Nama kitabnya Tarjuman Al-Mustafid. Ulama besar. Raja pertama yang berkuasa di Nusantara yang menegakkan hukum Allah. Orang mana? Ragu dia menjawab. Iya apa tidak? Nanti salah jawab Ustaz ini nanya pula. Diludahi Nabi mulutnya. Puih. Bangun tidur bisa baca Quran. Merah Selu. Nama sebelum Islam. Dirubah namanya menjadi Al-Malikus Saleh. Al-Malik Raja. As-Saleh orang yang soleh. Al-Malikus Saleh. Raja yang soleh. Tapi karena sulit orang Indonesia menyebut Al-Malikus Saleh. Siapa dia? Malikul Saleh. Al-Malikus Saleh. Raja yang soleh. Mimpi diludahi Nabi saja bisa baca Quran. Bayangkan kalau jumpa langsung. Mungkin kalau jumpa langsung diludahi Nabi mulutnya. Langsung hafal Al-Quran. Luar biasa. Kau pikir ludah Nabi sama macam ludah kau yang bau ular naga? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Somad, di sini kalau kami maulid 7 hari 7 malam. Oh, hebat, luar biasa. Di Aceh berapa hari Walid Husaini Abdul Wahab Ustaz Somad? Di Aceh maulid ini 3 bulan 10 hari. 100 hari maulid di Aceh. 1 hari 3 kali undangan. Dan biasanya kalau undangan di Aceh pasti makan. Selesai maulid kolesterol naik. Tapi alhamdulillah tidak. Kenapa? Karena mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau hiduplah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, insya Allah pulang dari Aceh gemuk. Menjadi orang Aceh kebanggaan. Tapi hebat suara. Qori, Ustadz Mahlil
juara internasional di Malaysia. Dari Aceh Besar. Dikumpulkan semua orang dari Indonesia, dari Malaysia, Brunei Darussalam, Patani, Thailand, Moro, Filipina, internasional. Dikumpulkan semua orang Islam, suruh baca Quran di Malaysia. Juara satunya orang Aceh Besar. Saya tadi mendengar beliau mengaji, Masya Allah, suaranya. Andai saya lah disuruh, pucat saya. Dengar suaranya, mendengar dia baca kata Allah, Masya Allah. Kenapa Ustaz tadi di belakang menyebut Allah, Masya Allah? Dalam apa sebetulnya yang terlintas di pikiran Ustaz? Lehernya sama, bentuknya sama. Bisa yang keluar itu satu macam bulu perindu, yang satu macam bulu ayam. Luar biasa, nikmat terbesar. Kira-kira beruntung tak jadi orang Aceh? Ada tak yang dulu minta sebelum lahir ke dunia minta jadi orang Aceh? Ada? Inna a'adakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air. Berubah 40 hari dalam bentuk darah. Berubah 40 hari dalam bentuk daging. Lalu kemudian 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. Ditiupkan dari alam roh masuk ke dalam alam rahim. 9 bulan 10 hari. Setelah itu keluar ke atas dunia. Tak pernah malaikat memberikan engkau kertas suruh pilih. Kau jadi orang apa? A Aceh, B Batak, C Cina. Tak ada. Maka menjadi orang Aceh bukan permintaan. Menjadi orang Aceh adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Andailah dulu. Andai-andai. Kalau boleh berandai-andai. Boleh Ustaz Somad berandai-andai? Andai berandai-andai, datanglah malaikat bertanya, hei Abdul Somad, kau mau jadi orang apa? Saya pilih mau jadi orang Aceh. Orang Aceh ini A. Arab, C. Cina, E. Eropa, H. Hindia. Arab, Cina, Eropa, India. Tinggal 3 pilihan. 3-4 pilihan. Saya 4-4-nya tidak. Agak-agak ke Australia sedikit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu syukuri nikmat besar menjadi orang Aceh. Istana kerajaan Iskandar Muda yang tegak berdiri zaman silam dibanggakan oleh orang Maroko. Nun ujung Afrika Utara, menyeberang sebelum Andalusia Spanyol, membanggakan Aceh dalam kitabnya yang berjudul Rihlah Ibni Battuta. Jadi apa yang disampaikan oleh Walid Husaini Abdul Wahab tadi, itu sebenarnya bukan kemarahan. Itu adalah cara untuk menjaga supaya Aceh tetap punya marwah dan martabat. Martabat, bukan martabat. Supaya kita tetap bangga menjadi orang Aceh. Bangga tinggal di bumi Aceh. Pucuk ujung Sumatera di atas. Coba tengok. Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua. Mana yang paling dekat ke kota suci Makkah Al-Mukarramah? Andailah dulu mereka datang dengan darat. Datang ulama dari tanah suci Jazirah Arab itu melalui jalur darat. Maka dapat dipastikan Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, Islam semua. Tapi takdir berkata lain. Ulama datang melalui jalur laut. Pakai kapal. Pelabuhan pertama mendarat adalah di bumi Nangro Aceh Darussalam. Bersyukur jadi orang Aceh. La in syakartum la azidannakum. Bagaimana cara mensyukurinya? Walau anna ahlal qura amanu. Kalau penduduk negeri ini beriman. Aceh diperkecil lagi. Aceh besar diperkecil lagi. Kecamatan. Pak Camat hadir malam ini. Lupa pula saya menegur nama Pak Camat tadi. Hadir. Kami sama-sama makan sama Pak Camat. Makannya nggak terlalu berkesan. Fotonya tadi udah. Aceh. Kecil lagi. Diperkecil lagi desa teladan. Maka ini Masya Allah, tabarakallah. Syukurkan nikmat besar ini dengan cara meramaikan sholat berjamaah di masjid. Tapi saya tidak ragu sedikit pun pada masyarakat desa teladan. Kenapa begitu? Jangankan di masjid Pak Ustadz. Di lapangan sepak bola aja penuh. Apalagi di masjid. Betul?
Ragu dia bilang betul. Saya tanya sekali lagi. Ustadz Somad, jangan ajak kami ke masjid. Sedangkan di lapangan sepak bola aja sepenuh ini. Apalagi di masjid. Betul? Tengok subuh besok. Hayya 'alas shalah. Melepak bala 6. Hari ini kau main-mainkan panggilan Allah. Tidak apa-apa. Wa may yanqalib ala aqibaih. Andai seluruh dunia, isi bumi ini kafir semuanya, fala yadurrallaha syai'a. Allah tak rugi walau sedikit pun. Allah tidak rugi andai tidak satu pun manusia bersimpuh sujud memuji mengagungkannya. Allah tidak rugi. Wa sayajzillahu syakirin. Allah tetap memberikan balasan pada orang yang pandai bersyukur. Yang kaya mati, yang miskin susah melarat mati, yang sombong angkuh sehat gagah perkasa duit banyak kebun luas mati. Dan yang akan ditanya setelah kau mati nanti, tidak ada malaikat bertanya kau dulu lulus PNS apa honorer, pernah menjabat kantor gubernur, bupati, wali kota, istana presiden. Yang ditanya adalah inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali ditanya dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah solatuhu. Yang pertama ditanya adalah solat, bukan somat. Solat. Muru auladakum bis salat. Suruh anak kamu solat. Wahum abna'u sab'a sinin. Umur 7 tahun suruh salat. Wadribuhum fil asrah. Pukul mereka 10. Suruh 7, pukul 10. Lempar kalau tak tutup toko. Suruh 7, pukul 10. Hari ini anak tak boleh dipukul. Hari ini tidak boleh disakiti. Nabi menyuruh pukul. Bukan ingin membunuh. Bukan ingin jahat. Tapi ingin supaya dia sodakoh. Itu kotak udah disebar. Yang punya duit masukkan. Hasilnya nanti mudah-mudahan dibelikan tanah untuk pondok pesantren, tanah wakaf. Membangun kelas-kelas. Kita tak bisa menyuruh anak kita karena kita sibuk mencari nafkah. Mereka serahkan ke pondok pesantren. Ada daya, ada sekolah agama, ada pesantren Gontor 7. Kebanggaan luar biasa. Tidak ada alasan masyarakat Aceh besar, desa teladan. Nanti ditanya malaikat, kenapa anakmu pecandu narkoba? Kenapa anakmu mabuk? Kenapa anakmu tak sholat? Pesantren ada, dayah ada, tengku ada, abi ada, abu ada, ulama ada. Kenapa tidak kau bawa, kau masukkan ke pondok pesantren? Oleh sebab itu di tempat lain mungkin orang yang tinggal di negeri minoritas payah menyekolahkan anak sekolah agama. Kenapa anakmu tak tahu agama? Mohon maaf ya Allah, di tempatku jangankan sekolah agama, celana panjang pun tak ada. Tapi di tempat kita Masya Allah, tabarakallah, bukan cuman ustadz, bukan cuman ulama, wakil bupati pun ulama. Ulama yang punya kekuasaan yang dipegang oleh ulama, dua-duanya ada. Maka menjadi orang Aceh bangga, tapi di balik kebanggaan itu ada tanggung jawab yang luar biasa. Malam ini saya tanya, siap menjadi orang Aceh? Siap menjadi orang Aceh? Kalau tak siap, malam ini juga bawa tikar bantal, pindah. Cari tempat lain. Kau mau kemana? Aku mau pindah. Kenapa? Enggak siap aku jadi orang Aceh. Terus mau kemana? Mau pergi ke laut, masuk aja ke dalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid-masjid megah, cantik, indah. Saya ditanya, selama Ustadz ceramah ke Aceh, 41 titik yang sudah dilewati. Dari mulai ujung Pulau Sabang, sampai Semelu, sampai perbatasan Sumatera Utara. Singkil, apalah yang Ustadz tengok paling berkesan? Yang saya lihat adalah masjid indah, memukau, tiang-tiangnya, relip-relipnya, kubah-kubahnya. Masya Allah, tadi kami singgah pula ke Masjid Baitur Rahman. Kebanggaan.
sampai-sampai tsunami yang memukul daratan, menghancurkan kantor-kantor. Bahkan naik itu PLT pula. PLT itu kan pejabat lillahi ta'ala. Yang saya maksud PLT ini pembangkit listrik tenaga macam-macam lah. Kami ditunjukkan tadi. Tengok tuh Ustaz Somad. Dari jarak sekian kilometer dari tengah laut bisa naik ke atas. Tapi masjid bisa tegak berdiri. Itu semua keagungan ditunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kamera. Mana pergi kamera tadi? Itu kamera itu bagus itu. Naik lagi kamera ke atas. Tinggi. Oh, semua yang punya HP hidupkan senternya. Cantik. Masya Allah. Tabarakallah. Salatullah. Salamullah. Ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Udah, matikan. Tangan turun, ketiak basah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita jaga masjid-masjid kita, Pak. Bangunan yang sudah indah cantik, permanen, tanah wakaf, semen, kerikil, batu bata, besi, kosen, jendela. Maka kalau tidak kita isi. Hari ini saya mendapatkan berita tadi di tengah jalan, saya buka WhatsApp. Ternyata pemerintah Spanyol ingin satu perusahaan menganggap ini tanah sudah putus kontraknya dengan pemerintah Spanyol. Lalu apa yang terjadi? Maka karena kontrak sudah habis, dia sama seperti ruko yang disewa, maka masjid yang sudah habis kontrak harus diratakan dengan tanah. Meleleh air mata umat Islam yang ada di Spanyol karena tak sanggup membayar masjid mahal tanahnya. Beda dengan masjid tempat kita. Tanahnya jarang pengurus masjid mengurus ke Badan Pertanahan Nasional. Kalau ada penyuluhan, gimana Bapak pengurus masjid? Masjidnya sudah diurus tanahnya. Jangan urus-urus karena tanah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata di luar negeri itu dikontrak. Karena dianggap sudah putus kontrak, harus diratakan dengan tanah. Umat Islam tak ada duit. Susah karena harganya mahal. Rupanya berita itu sampai kepada salah seorang pemain sepak bola. Dan dia punya duit banyak. Lalu apa yang dia lakukan? Diambilnya uang tabungannya, diserahkannya ke semua. Tebus, kalian ambil itu tanah, ganti dengan duit ini. Ambil duit, berikan tanah. Masjid tetap tegak berdiri. Yang menyelamatkan bukan ustadz, yang menyelamatkan bukan ulama, tapi buah dari pengajian yang disampaikan ulama. Dia boleh hanya pemain bola. Dikejarnya bola itu, dikejarnya. Sesudah dapat, kasihnya orang lain. Apalah orang pemain bola. Sampai patah kakinya, pontang panting dia. Habis bulu kakinya disapu sama rumput-rumput itu. Udah dapat, kasih orang lain.
Rupanya di balik permainan itu ada duit yang luar biasa. Jadi apapun engkau, duit bukan tujuan. Kebunmu luas, dapat duit bukan tujuan. Punya kekuasaan, dapat duit bukan tujuan. Menjadi pemain sepak bola, dapat duit bukan tujuan. Tujuannya untuk apa? Menolong agama Allah. Betapa pemain bola lebih dulu masuk surga daripada orang yang memakai baju agama tapi tak pernah memperjuangkan agama. Takbir. Tapi main bola lutut tetap ditutup. Pakai celana pendek, tapi pakai celana kaos sempit, apa namanya itu? Nah, tutup stocking, tutup sampai bawah. Ini pakai celana pendek, lutut berkurap. Anak-anak muda, kenapa Ustadz? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ditemukan dengan anak gadis yang soleha. Udah kalian catat nomor HP-nya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat pemain sepak bola? Karena ceramahnya di lapangan sepak bola. Coba kalau ceramahnya di samping kolam renang. Susah kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Ada hati nurani dalam jiwa seorang muslim. Walaupun dia pemain sepak bola, tapi dalam dirinya ada cinta kepada agama. Tak sampai hati masjidnya diratakan dengan tanah. Dia harus beli ini. Apa wawancaranya ketika ditanya oleh koran? Tidak sedihkah kamu duitmu habis? Apa kata dia? Menjadi pemain terbaik dunia bukan gelar yang dicari. Ada gelar yang lebih hebat. Apa dia? Menolong, menyelamatkan masjid rumah Allah. Takbir. Siapkah anak muda di desa Teladan menjadi pemain sepak bola dunia? Enggak ada yang siap. Gimana mau main bola kita kalau sakau? Mau nendang bola, nampak bola itu 3. Mana yang mau ditendang? Bolanya 1, nampak tiang gawang 5. Oleh sebab itu perlu di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang tidak selamanya betul. Buktinya banyak juga maling sehat. Sehatkan badan, sehatkan jiwa. Solat berjamaah menyehatkan badan. Dari mana Ustaz tahu solat berjamaah menyehatkan badan? Allahu Akbar. Rasakan tegangnya urat di balik lutut. Allahu Akbar. Ustaz, saya kalau ruku itu tak terasa tegang urat di lutut. Karena lutut kau tekuk. Mana terasa? Lutut itu harus lurus. Lurus. Baru terasa urat-urat itu tegang. Urat. Salah satu penyebab darah tidak mengalir. Karena urat lutut ditekuk tidak tegang. Tegangkan. Makanya orang mau main bola itu kan. Oh, gini, pemanasan. Leher. Itu di kantor-kantor kalau pagi. Teng. Orang yang sholat, Masya Allah. Berapa kali dia menggerakkan leher. Subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada gambar saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahiyatul masjid 2 kali. Qabliyah subuh 2 kali. Solat subuh 2 kali. Solat duha 8 kali. Qabliyah zuhur, solat zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, solat asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya, solat tahajud, solat witir. Leher paling sehat, leher orang yang sholat. Senam leher. Sekarang banyak orang lehernya tak bergerak gara-gara nengok instruktur senam pakai celana sempit. Makin senam makin sakit otaknya. Solat sehat. Jantung berdetak, jantung berdegup. 2 jari di bawah sebelah kiri terasa berdegup. Coba rasa. Yang dirasa dada kita, jangan dada kawan. Itu jantung yang normal. Kalau yang banyak utang, yang banyak utang jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung dengar ceramah saya pulang makin kencang mati.
Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita doakan mudah-mudahan yang utang dilepaskan Allah dari utang piutang. Nanti di akhir majelis kita sama-sama berdoa insya Allah. Jantung berdegup, berdetak. Yang disemprotkan jantung adalah darah. Darah dari jantung naik ke otak. Maka kalau tidak sempurna darah membawa oksigen. Yang dibawa darah ini adalah oksigen. Oksigen naik ke otak. Kalau tidak sempurna kena stroke ringan. Lama-lama mati badan sebelah. Lama-lama mati semuanya. Akhirnya. Makanya sujudnya mesti lama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Paling afdal bacaan sujud kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri 10 kali. Pertengahan 5 kali. Paling sikit 3 kali. Yang dilakukan umat Islam sekarang sehembus nafas. Gimana darahnya mau turun ke otak? Tak sempat darah itu bergerak. Baru mau turun bertegak lagi. Baru mau turun bertegak lagi. Kata darah, apa sih maksud Allah? Cobalah tenang solat itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Rasakan dia turun pelan ke bawah. Dan puncaknya pada sujud terakhir. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih. Orang paling dekat dengan Allah. Waktu kapan? Wa huwa sajid. Ketika dia sedang bersujud. Mintalah sebanyak-banyak nikmat. Adukan segala keluh kesah hidupmu. Ketika di sujud terakhir. Tapi waktu sholat sendiri malam tahajud. Jangan waktu jadi imam. Ini pas jadi imam dibantai setengah jam. Bangun ke belakang hilang makmum. Sendiri. Kalau makhluk di atas tanah ini tak lagi ada yang peduli kepada engkau. Semuanya mengejek, mencaci maki. Maka berbisiklah ke tanah. Makhluk-makhluk langit akan mengabulkan segala doa-doa. Bukan hadis Nabi. Dapat saya di grup WhatsApp. Berbisik ke tanah. Meminta kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula. Wala quwata. Illa billah. Ngadunya ke Allah. Ini ngadu ke Facebook. Pahit betul kopinya. Di komen sama kawan. Mampus kau. Matilah kau. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau nulis di Facebook, Instagram, undangan tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan tanya cinta orang Aceh pada Maulid, karena Maulid satu-satunya yang 100 hari. Setahu saya di Mesir tak ada Maulid sampai 100 hari. Di Mesir saya 4 tahun, tanya Tengku Fadil, ada 100 hari Tengku? Tak ada. Di Maroko tak ada maulid sampai 100 hari. Di Aceh menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Mudah-mudahan orang Aceh termasuk kloter pertama masuk surga. Kloter masuk surga. Berdasarkan yang paling cinta pada Nabi Muhammad, kata malaikat. Dari Aceh. Masuk Aceh. Tiba-tiba ada Ustaz Somad. Terus ditanya malaikat, Pajibu katanya. Saya memang sering ke Aceh, tapi yang bisa cakap Aceh Pajibu sama Puhaba. Kata malaikat, kau dari mana? Saya dari Riau malaikat. Kenapa kau masuk sini? Aku sering juga ceramah ke Aceh. Masuklah. Itu untungnya sering-sering ke Aceh ini. Masya Allah, tabarakallah. Ini Ustaz Somad ini mengada-ngada nih. Mana pula bisa kita masuk golongan ini? Ada syafaat Nabi Muhammad. Betul? Ada syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innaku ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Betul. Tapi jangan lupa. Ada syafaat orang yang ini. Mungkin dia bukan ustadz, dia bukan ustazah, dia tidak LCMA.
tapi hatinya bersih. Mungkin boleh jadi malam ini pertemuan karena doa dia. Amin. Dan saat menghadap Allah yang masyhur di bumi, rupanya tak dikenal malaikat di langit, tapi ada yang makhluk biasa saja. Rupanya dia salah satu dari wali-wali Allah. Wali Allah bukan yang jalan di atas air. Wali Allah bukan yang terbang di atas awan. Yang terbang di atas awan itu Superman sama Batman. Wali Allah itu siapa? Ala inna awliya Allah. Ketahuilah wali-wali Allah. Siapa dia? La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tak ada takut dalam hatinya, tak ada cemas dan sedih, tak ada khawatir, karena takut dan cemasnya sudah dicabut Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah ke Al-Azhar Mesir, tapi hatinya bersih, sebersih. Nah, pokoknya bersih lah. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga bersama Abdul Somad LCMA. Itu Bapak Ibu tak ikut. Kalaupun ikut ya belakang-belakang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semuanya masuk surga karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkulit hitam, legam, budak, miskin, susah, hamba sahaya, lengkap. Miskin, susah, hamba sahaya, hitam, legam. Saya hitam tapi tak apalah, legam kali. Agak-agak macam kuali lah. Hitam, miskin, susah, budak, hamba sahaya. Memeluk Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kenapa kau peluk aku? Kata dia, aku ini tak mungkin rasanya berjumpa dengan engkau di surga Jannatul Firdaus di akhirat nanti ya Rasulullah. Ku peluk engkau di dunia ini kuat-kuat supaya nanti aku puas ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau kau cinta dengan aku di dunia, kau pun akan bersama dengan aku di akhirat nanti. Orang Aceh 100 hari merayakan maulid. Mudah-mudahan itu bukti cinta akan bersama dengan Nabi Muhammad dalam surga Jannatul Firdaus. Tapi cinta ada buktinya, brother. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, masjid ku lewati. Itu gombal, guys. Oleh sebab itu, apa bukti cinta? Bukti cinta, ramaikan masjid dengan sholat berjamaah. Ini ada orang ke masjid seumur hidup cuma 3 kali. Pertama ke masjid akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai di masjid. Karena rumah kecil. Yang kedua, ketika sedang balik kampung, singgah ke masjid. Singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan, kencing, 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 kencing. Yang ketiga, kapan dia ke masjid? Saat itu tidak dipanggil namanya. Saat itu dia tidak dipanggil fulan. Tapi setelah selesai sholat, imam berdiri. Apa kata imam? Tolong masukkan jenazahnya. Ustaz kalau nunjuk jenazahnya lah tunjuk ke arah kami. Oke, masukkan jenazahnya. Hari ini dipanggil kepada Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Ditunjuk orangnya. Tapi sampai masanya pakai kata ganti ketiga. Tolong jenazahnya bawa ke masuk. Hari ini orang bertanya, mana rumah Ustadz Somad? Sampai nanti masanya kita tidak lagi ditanya nama. Tapi orang bertanya, mana kuburnya? Tengok, udah keluar suara. Mana kuburnya? Tengok. Sudah siapkah engkau menghadapi alam itu? Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khatimah. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau baca, apa yang sering kau lihat, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan datang saat sakaratul maut. Astaghfirullah, 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 subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai pas mau sakaratul maut, terngiang-ngiang suara itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Andai tidak ada yang membisikkan ke telinga pun,
kita tetap mati dalam la ilaha. Dari mana Ustaz tahu orang Aceh berzikir la ilaha illallah? Dua tarekat paling besar di Aceh. Satu, tarekat Syattariyah dari Syekh Abdullah Syattari sampai kepada Syekh Abdul Raub As-Singkili sampai kepada Syekh Kurungkali sampai kepada murid-murid beliau yang hidup masih ada mursyid-mursyid tarekat Syattariyah. Yang kedua, Syekh Bahauddin Naqsabandi turun kepada Syekh Mudawali, turun kepada Syekh Muhibbuddin Wali, turun ke murid-murid beliau sampai hari ini masih banyak mursyid-mursyid tarekat. Dan kedua tarekat ini walaupun masih ada tarekat Abul Hasan As-Saziliyah, ada tarekat Burhamiyah Ibrahim Ad-Dasuqi, tapi yang paling besar ada tarekat Tijaniyah, tapi dua ini tetap semuanya dalam koridor zikir afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sampai mati. Anak lahir, itu yang kita bisikkan ke telinganya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang Aceh membisikkan ke telinganya, nanti kau kirim ke Mesir. Tak ada. Saat lahir dibisikkan la ilaha illallah. Saat mati pun nanti yang dibisikkan ke telinga la ilaha illallah. Kalau dia berzikir sering ke masjid, sehari berapa kali dia dengar asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Azan subuh, qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu mesti jelas itu. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau mau disambung, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Kadang pernah juga saya dengar lain berhenti dia. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Apanya kau ini? Nampak betul tak belajar. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau pakai wasal, waqaf. Tapi kalau mau sambung, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Apa yang kau baca tadi? Pak Ustadz, masih syukur aku mau. Kalau aku tak mau, tak ada yang azan di sini. Oh, insya Allah. Betapa bangganya kita. Maulid tahun depan. Masih bisa juga sekarang. Masih maulid Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Masih ada 2 bulan 10 hari lagi. Dalam rangka maulid Nabi. Lomba azan. Juara 1. Angkat berangkat umroh ke Tanah Suci. Setuju? Duitnya dari mana? Inilah kesempatan yang kaya-kaya. Kasih tiket berangkat ke Tanah Suci. Maka anak-anak muda yang akan mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kita masuk ke dalam masjid, terkejut kita. Suaranya mantap, tengok badannya, bertato semuanya. Rupanya tertulis di bajunya. Preman tobat, ex-tato. Wah, jangan kita ejek-ejek. Kau nih pakai tato masuk masjid. Dia sudah tobat, alhamdulillah. Orang sudah tobat, jangan lagi dicari-cari kesalahannya. Ini kadang ini banyak ini. Yang sudah bertato, tobat dia, tobat nasuha, belajar Quran, hafal Quran, jadi imam dia depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Selesai sholat, pengajian. Ada yang nyindir-nyindir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Tengku. Assalamualaikum Abi. Ya, ada pertanyaan. Apa hukumnya kalau kita sholat imam kita itu tatonya banyak? Ya Allah. Dia mungkin tidak marah. Tapi hatinya hibah. Yang sudah bertato. Jangan lagi kau perkarakan masalah itu. Jangan pulang dari sini ambil setrika. Tapi yang belum ada. Jangan pula kau buat gara-gara ini. Pulang dari sini, aku buat aja lah. Kata Ustaz Somad, gak apa-apa. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Malam ini bukan sekedar malam maulid. Malam ini bukan sekedar malam tablik akbar. Malam ini adalah malam momen untuk taubat nasuha. Siap? Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman.
percaya pada Allah, percaya bahwa kau akan mati, percaya kau akan dimakan liang lahat, percaya kau akan dimakan cacing tanah. Tidak ada masa kecuali sekaranglah taubat, 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 taubat. Syarat taubat ada 3. Yang pertama an-nadam fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua al-iqraru bil lisani, ucapkan dengan lidah, aku menyesal. Saking kuatnya sound system, mobil pun menjerit. Berhenti deh. Menyesal. Kalau gitu saya ceramah pelan-pelan aja. Menyesal dalam hati. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Rabbal baraya, Engkaulah pemilik alam semesta. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Minal khataya, dari segala silap salah dan dosa. Mudah-mudahan taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bentang sajadah, mohon maaf tuan-tuan guru, menghadap ke kiblat, angkat 2 tangan, usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Tak perlu kau sebutkan dosanya. Usolli sunnatat taubat, kemarin sudah mengganggu anak gadis orang, kemarin sudah sakau, sudah mabuk, membawa sabu-sabu 3 kilo, tak perlu. Takutnya, khawatirnya kalau kau cakapkan kuat, pas polisi di samping. Taubat nasuha. Pak Ustadz, dosa saya banyak. Saya bergelimang dosa Ustadz. Tak usah kau katakan. Dari matamu sudah tahu, hitam semua. Dulu, sebelum zaman Nabi Muhammad, ada Bani Israel. Dia sudah membunuh. Datanglah dia kepada pendeta Bani Israel. Wahai Tuan, ya, aku banyak dosa. Apa dosamu? Aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni dosa-dosaku? Kata pendeta Bani Israel, dosamu tidak diterima, taubatmu tidak diterima, dosamu semakin banyak. Jadi kalau begitu bagaimana? Neraka jahanam tempatmu. Diambilnya pisau, kalau gitu kaulah yang ke-100. Tapi Allah Ta'ala membuka pintu taubat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa-dosa selain daripada itu. Menyesal dalam hati, aku mau berhenti, memperbaiki diri, beristighfar banyak-banyak, 100 kali setiap hari seperti Nabi. Setelah itu kemudian tekad dalam hati, tidak akan kembali untuk selamanya. Kok kemarin udah tobat nggak pakai sabu lagi kan? Iya. Terus kok masih pakai? Kemarin itu tobatnya 1 on, sekarang ya 22 mili aja. Mabuk-mabuk, pening-pening lalat aja sedikit. Oh jangan. Kita kalau tobatnya harus total bersih. Taubat nasuha, nasuha, bersih. Sebagaimana bersihnya madu yang disaring dari lilin-lilin, dari anak-anak lebah. Begitulah nasuha, tobat yang bersih-bersih. Jangan sampai lagi ada kotor dalam hati. Tapi yang namanya manusia, siapa yang tak pernah silap dan tak pernah salah? Saya tak pernah silap, saya tak pernah salah, saya tak pernah lupa. Saat kau berkata tak pernah silap, tak pernah salah, tak pernah lupa, saat itu engkau sedang silap, salah dan lupa. Al-insan, manusia, makanul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, silap dan salah. Tadi saya mulai ceramah jam 9.15, sekarang sudah jam 10.15. Sudah 1 jam saya berdiri. Ustaz kok tahu dari mana? Tak mungkin jam saya menipu. Ternyata ceramah ini tergantung suasana hati jamaah. Jadi saya menduga ini nampaknya ceramah. Saya ceramah berat kalau antara pentas dengan jamaah jauh itu berat. Saya heran kenapa tak dibuat dekat aja jamaah ini. Rupanya Ustaz ini jamaah radikal. Maka dibuat jaraknya agak jauh sedikit. Kalau ceramah dekat, macam subuh tadi di Masjid Oman Al-Ma'mur di Banda Aceh, itu kontak antara kita dengan jamaah dekat, itu kontaknya dekat, bisa dilihat matanya. Tapi kalau jauh begini susah saya mau mengontrol. Macam mana mau nengok mata, hidung aja nggak nampak. Jadi tadi saya agak risau, ini ceramah ini bisa nggak saya menguasai audiens ini. Rupanya Allah Ta'ala menolong, Masya Allah.
Bisa dibuatnya saya sudah bicara 1 jam. Tapi rasa saya macam baru 5 menit saja. Rasa saya. Kata jamaah di sana, Ustadz aja yang 5 menit. Aku lama kali udah kurasain. Hati tak dapat didustai. Yang dari mulut ke mulut juga sampainya. Yang dari hati ke hati juga sampainya. Betul? Mulut MLM, mulut ke mulut. Multi level marketing. Hari ini terang benderang sekeliling. Rupanya tablik akbar di desa Teladan, Kecamatan Lembah Sulawah, Kabupaten Aceh Besar. Tidak hanya sekedar tablik akbar ceramah. Tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Berapa balon yang laku malam ini? Berapa sate, kelap-kelip, lampu-lampu yang laku malam ini? Jangan lupa bayar 2,5%. Oh, Ustadz Somad UUD, ujung-ujungnya duit. Besok datang ke pesantren Kedayah. Tanya berapa yang belum bayar uang sekolah. Tengok mana celananya yang koyak. Gantikan bukunya yang sudah penuh. Itulah guna mencari duit yang banyak. Tanah wakafkan. Ini tanah kami wakafkan. Sudah 30 tahun Pak Ustadz. Tadi saya singgah sebentar ke Masjid Pesantren Tengku Cik Umar Dian. Ini sudah berapa lama pesantren Pak Ustadz Tengku? Ini sudah 30 tahun Ustadz Somad. Masya Allah. Berapa hektar tanah wakaf ini? Tanah wakaf 15 hektar. Siapa yang mewakafkan? Orang Aceh. Pondok Gontor 10. Datang mereka menemui kiai di Ponorogo. Minta supaya dikirimkan guru-guru. Dibangunkan. Di tepi jalan lintas. Tanah mahal. Tanah. Saya biasanya kalau diundang di pondok pesantren itu. Habis jalan aspal, putus aspal jalan tanah, habis jalan tanah jalan tikus, habis jalan tikus jalan cacing, baru ada pesantren. Ini di tepi jalan lintas. Ustadz Husni Kamil, ini jalan lintas mau ke Medan nih. Ini jalan lintas Ustadz. Ini jalan Trans Sumatera, bukan sepele, ini bukan pesantren kaleng-kaleng. Orang Aceh kalau mewakafkan tanah itu bukan tanah sembarangan. Tanah pinggir jalan. Sekarang banyak juga orang mewakafkan tanah. Dicari. Rupanya tempat jin buang anak. Tapi wakaf orang Aceh besar. Di mana? Pinggir jalan. Strategis. Ada kolam. Memandang ada bukit. Tanam-tanaman. Cantik. Mobil lalu lalang. Nih tanah yang terbaik. Lan tanalul birra, kau tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kau berikan harta yang paling kau sayang. Mana yang paling kau sayang, itu yang kau berikan. Mudah-mudahan setelah tablik akbar ini besok makin banyak lagi wakaf. Datang ke ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, akan didirikan Islamic Center, ikat pengelola. Ketua ikat, itu tanah tuh saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Tanah yang kau punya lah. Jangan sampai ketua ikat menelpon BPN. Assalamualaikum Bapak Kanwil Badan Pertanahan Nasional. Ya, tolong cekkan tanah wakaf ini ada 20 hektar. Begitu pas dicek, tengok. Mohon maaf Pak, ini suratnya 5. Tumpang tindih. Kok kemarin mewakafkan tanah ini? Ya. Ini tanah ini bermasalah, sudah kami cek ke BPN. Mohon maaf Ustadz, karena bermasalah itulah maka kami wakafkan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Innallaha tayyibun. Allah maha suci. La yaqbalu illa tayyiban. Dia tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Dari tanah yang diwakafkan karena Allah. Datang guru kiai alim ulama Tengku Abi dan Abu. Berdirilah gedung-gedung. Belajar anak-anak kita. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tamat mereka pesantren, masuk mereka ke UIN, masuk mereka ke Syekh Kuala, masuk mereka ke ITB, IPB dan UI, UGM. Walaupun nggak menerima saya sampaikan juga. Dan akhirnya mereka akan pulang ke Aceh, membangun Aceh menjadi tetap pusat peradaban. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Umur kita ini tak lama Pak. Umur kita tak lama Bu. Saya agak lama sedikit. Tapi Bapak Ibu, apa yakin masih hidup besok? Belum tentu ada jaminan. Kebun yang kita tinggalkan, dibagi-bagi, dicabi-cabi.
Anak ibu mungkin tidak terlalu rakus, tapi menantu ibu. Habis mereka bagi-bagi. Mobil mewah, habis. Mereka jual. Diambil bapak polisi, ganti STNK BPKB, tukar nama. Kenapa ditukar nama? Karena pak polisi tidak mau menangkap almarhum. Mana surat tanah, ganti nama. Mana surat motor kendaraan, balik nama. Tapi ada nama kekal abadi. Inna alaikum lahafizin. Bersama kamu ada malaikat kiraman katibin. Mencatat nama yang tidak akan pernah hilang, kekal abadi dalam catatan para malaikat. Masya Allah. Malam ini saya dikawal oleh anak-anak muda. Front Pembela Islam. Bangga apa tak bangga? Bangga. Pak polisi ada, tentara ada, FPI ada, Intel pasti ada. Mereka bertugas untuk menjaga keselamatan negara. Makanya saya selalu kalau ceramah itu saya sebutkan. Poin ceramah saya malam ini. Yang pertama, syukuri nikmat. Yang kedua, pakai jabatan kekuasaan menolong agama Allah. Yang ketiga, jadikan Aceh tetap negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang keempat, makmurkan sholat berjamaah supaya rahmat-rahmat turun. Yang kelima, wakafkan tanah supaya anak bangsa selamat dari narkoba, selamat dari HIV AIDS, selamat dari pergaulan bebas. 5 poin ceramah Ustadz Somad. Mudah. Kenapa Ustadz kalau ceramah pakai poin? Supaya anak-anak yang siswa-siswa buat laporannya mudah. Intel-intel mudah juga buat laporan ke atasan. Kalau tidak kan mereka bingung. Ditanya sama atasannya. Apa kesimpulan ceramah Abdul Somad tadi? Tak apa-apa aja kata dia Pak. Tapi dengan saya buatkan gitu, mudah. Kita mudahkan urusan orang. Supaya dimudahkan pula urusan kita. Terutama urusan mati sakaratul maut. Bayangkan kalau sakaratulnya 6 bulan gak mati-mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Siapakah itu orang yang sakratul maut 6 bulan tak mati-mati? Namanya Mustafa Kemal Atatürk. Siapa dia? Kuburnya di Ankara, Turki. Ketika jamaah mau pergi ke Ankara mau tanya, Ustadz Somad, kami mau pergi ke Turki, Ustadz titip apa? Mau titip sorban besar? Jangan, hidung saya pesek. Ustadz mau titip jubah besar? Jangan, saya ceramah kemana-mana pakai celana, malamnya aja pakai kain sarung. Hati saya agak cemas sedikit, angin kencang tadi. Ustadz mau titip apa? Kami mau ke Ankara, Turki. Tolong sampai kau di Ankara, kau cari makam kuburan Mustafa Kemal Atatürk. Habis itu kau foto. Karena kawanku waktu di Mesir kuliah dulu dari Turki cerita. Katanya Mustafa Kemal Atatürk sakratulnya 6 bulan tak mati-mati. Ketika ditanam di dalam tanah, melompat jenazahnya naik ke atas tanah. Ditanam ke dalam tanah, tak diterima tanah. Akhirnya disemen di atas tanah. Dipoto makamnya, dikirimkan ke nomor WhatsApp saya tengok. Memang betul Ustadz, kuburnya di atas tanah gara-gara tak diterima tanah. Gara-gara apa? Karena punya kekuasaan. Tapi justru dipakai untuk menghancurkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tarekat-tarekat dibubarkannya. Masjid dirubahnya jadi museum. Azan tidak boleh pakai bahasa Arab. La haula wala quwata illa billah. Mana dia sekarang? Mati. Fir'aun mampus. Ustaz, janganlah kasar-kasar kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Amma zabadu fayadhhabu jufa'a. Wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ar. Yang sia-sia, yang maksiat, yang dosa. Habis, mati ditelan masa. Tapi yang bermanfaat kekal abadi sampai hari ini. Mana orang Aceh yang kaya-kaya? Mana orang Aceh yang punya kuasa? Mana orang Aceh yang dulu hebat-hebat? Mana orang Aceh yang emasnya banyak? Hilang ditelan zaman dan masa. Yang kekal abadi mana? Tengku Umar, Cik Ditiro, Cut Nyadin, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Sultan Iskandar Muda. Yang dikenang sepanjang zaman adalah orang-orang yang pernah beramal soleh. Mereka tidak pernah takut pada kehidupan. Tengku Umar. Bagi Tengku Umar hidup ini sepele saja. Apa kata dia? Kalau aku mati, berarti aku mati syahid. Kalau aku besok pagi hidup, aku akan minum kopi. Hidup ini bagi mereka tidak terlalu besar. Mereka tidak takut dengan kehidupan.
Kalau hidup besok pagi, minum kopi. Saya sudah 2 hari di Aceh, belum minum kopi. Kalau saya mati, matinya mati syahid. Alhamdulillah, dia mendapatkan itu. Mati sebagai seorang syahid. Apa kata Allah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan Tengku Umar itu mati. Jangan kau katakan Panglima Polem itu mati. Jangan kau katakan Cut Nyadin itu mati. Jangan kau katakan Cut Mutia itu mati. Mereka tidak mati. Allah mengatakan bal ahya. Mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Mereka hanya berpisah dari jasad. Tapi mereka sakratul mautnya husnul khotimah. Mati mereka kal qarsi, seperti dicubit saja. Mereka matinya seperti dicubit saja. Sementara kita mati seperti ditebas di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Hidup hanya sekali. Buatlah yang berarti. Itu dapat Ustaz dari mana? Dari dinding pesantren Gontor 10. Waktu masuk tadi saya tengok. Hidup hanya sekali. Buatlah yang berarti. Wah, dapat bahan ceramah. Makanya kalau lewat-lewat tuh baca. Baca guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang punya harta? Mana yang punya kebun yang luas? Hilang. Mana yang punya seragam-seragam bangga? Mana yang punya bintang-bintang? Hilang. Semua hanya sebagai foto kenangan semata. Tapi yang kekal abadi. Anakmu di tengah malam berdoa bertahajud. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itulah yang menerangkan kuburmu, Bu. Itulah yang membuat kuburmu lapang, Pak. Itulah yang membuat engkau tetap kekal abadi di aman yang hiruk pikuk. Buat dia pandai berdoa. Ini anak tidak diajarkan doa, tidak dimasukkan ke pesantren. Mati kita. Pakainya baju hitam, celana hitam, topi hitam, kacamata hitam. Man in black. Habis itu dibukanya keyboard, nyanyikannya lagu. Ayah, dengarkanlah. Itu untuk kalau ayahnya mati. Kalau maknya mati pakai lagu juga. Mama. Saya karena nggak mau aja nyanyi nih. Kalau saya keluarkan album menganggur artis-artis tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapkah mewakafkan tanah untuk Islamic Center dan pondok pesantren? Yang bilang siap yang punya tanah aja. Siapkah kemasukan anaknya ke pondok pesantren sehingga menjadi anak yang soleh dan solihah? Mudah-mudahan anak kita selamat dari narkoba. Kalau tetap juga menjual kepalanya ditembak. Saya ngutip pendapat dari Walid Husni Abdul Wahab aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ceramah di Kemenhukham, Kementerian Hukum dan HAM tingkat provinsi. Kanwil. Sebelum ceramah Ustadz, kita ketemu Pak Kanwil dulu. Iyalah. Minum teh, makan, cerita-cerita. Apa kata Pak Kanwil Kemenhukham? Kementerian Hukum dan HAM tingkat provinsi. Nama provinsi tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz Somad, iya Pak Kanwil. Menurut saya, pengedar narkoba, pecandu itu tidak boleh dimasukkan ke penjara. Kenapa Pak Kanwil? Karena menghabiskan anggaran negara saja. Berapa gaji sipirnya? Berapa untuk makannya? Berapa untuk minumnya? Oh, jadi kalau gitu gimana Pak Kanwil? Ditembak aja Ustaz. Seram Pak Kanwil. Dibisikkan sama saya, sama yang ngundang saya. Ustaz Somad, Pak Kanwil kita Kristen. Non-Muslim dengan kita sama-sama memusuhi narkoba. Beda agama, tapi musuh kita satu. Musuh kita sama. Kalau anak-anak muda hari ini kena narkoba, jangan heran kalau negeri ini nanti akan dikuasai oleh narkoba, oleh pecandu, oleh pengedar. Karena dia punya uang. Dalam dunia politik, one man, one vote.
satu orang, satu suara. Kalau mau jadi kepala desa dipilih 5.000 suara. Maka akhirnya pecandu narkoba bisa bayar. Pilih saya, pilih saya, pilih saya, pilih saya, pilih saya. Maka naik pecandu. Anggota dewan pun pengedar dan pecandu. Dia pimpin sidang. Untuk masjid dan pesantren nggak usah kita kasih apa-apa. Setuju? Pecandu semua. Yang baik cuma satu. Anggota dewan 50, 49 semuanya pengedar, pecandu, pemakai, pengedar, pecandu, pemakai. Pas di sidang, setujukah masjid dan pesantren gak dapat apa-apa? Kata yang satu, tidak setuju. Kata yang 49, setuju. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang hari ini disampaikan di atas mimbar pentas ini bisa terjadi dimanapun berada. Kalau tidak kita selamatkan dari sekarang. Ibu, panggil anak ibu. Hai anakku, sini. Tentu bahasa ibu lembut. Itu kalau bahasa saya. Kalau ibu kan, nak sini ya nak. Jangan kau pakai narkoba. Neraka jahanam tempatku. Mungkin ceramah Ustadz nggak masuk ke telinganya. Tapi kalau ibu yang ngomong, seorang pecandu narkoba dimasukkan ke sekolah rehabilitasi tidak selesai. Dinasehati Ustadz tidak selesai. Ceramah khutbah Jumat nggak masuk ke telinganya. Kenapa nggak masuk? Orang dia nggak sholat Jumat. Tapi akhirnya sehat. Gara-gara siapa? Bukan Ustadz penceramah. Sehat. Gara-gara siapa? Dari seorang ibu tua yang tak berdaya. Ibu jangan sepele dengan mak-mak. Gerakan mak-mak garis keras. Gimana seorang ibu bisa membuat anaknya berhenti menjadi pecandu, pemakai, pengedar narkoba? Si emak pergi umroh, dibawanya air zam-zam dalam dirigen, 7 putaran Ka'bah. Doanya apa? Berhenti anakku narkoba, 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 berhenti anakku narkoba. Habis itu dibawanya pulang, dipanggilnya anaknya. Sini kau sebentar. Ini air zam-zam 1 dirigen, sudah kubawa 7 kali putaran, doanya cuma 1. Berhenti anakku narkoba, berhenti anakku narkoba. Tolong kau minum, kau mandikan. Setelah ini kalau kau berhenti, alhamdulillah. Kalau tak berhenti, mati aja lah kau. Sehat sampai hari ini. Makanya doa silahul mu'min, senjata orang beriman. Bapak polisi, pakai pistol senjatamu. Bapak anggota dewan, pakai palu martilmu. Bapak-bapak penguasa, pakai jabatan kekuasaanmu. Ibu, pakai doa makbulmu. Bapak, atau serahlah apa yang mau kau pakai. Yang penting selamat anak-anak muda kita ini. Abdul Somad, pistol tak ada, kuasa tak ada, doa belum tentu makbul. Suara yang ada, suara ini dipakai malam ini. Selama orang masih mau mendengar ceramah kau Abdul Somad, selama kamera masih hidup menyala, biarkan mereka merekam. Masya Allah, tabarakallah. Kok semangat kali Ustaz malam ini? Gak tahu saya. Karena ada doa orang-orang soleh dari belakang. Jadi mereka di belakang nih. Pernah tak Bapak Ibu melihat gambar seekor kucing kurus melihat gambarnya seperti singa di depan? Begitulah saya sekarang. Wayangan saya singa dengan gagah perkasa. Karena ada walid, ada ulama, ada kiai, ada tengku di belakang. Mereka berkata, Abdul Somad, maju kau ke depan. Kami mendoakan dari belakang. Kalau mereka membuli, membunuh kau, kami doakan dari belakang. Saya diundang BNN, Badan Narkotika Nasional. Akhirnya saya pun datang. Ustadz, dokter perempuan, polisi, BNN. Yang pertama bicara BNN. Saya sebagai ketua Badan Narkotika Nasional mengajak kepada kita semua supaya berhenti. Karena kita adalah negara hukum, siapapun akan ditangkap. Sudah selesai. Kemudian Pak Polisi. Siapa saja yang pakai narkoba kita akan tembak, kita akan tembak. Nah, habis itu ibu dokter. Ibu dokternya agak lembut sedikit. Adik-adik, kalau bisa jangan mengkonsumsi narkoba. Karena kalau narkoba ini kita pakai, nanti kita bisa mati. Kalaupun nggak mati, gila. Paling rendah, goblok. BNN sudah. Polisi sudah, ibu dokter sudah. Yang terakhir yang mungkin agak enak Ustadz lah.
Akhirnya Ustaz, siapa saja yang pengen narkoba, neraka jahanam teman. Mati su'ul khotimah. Enggak ada yang lembut rupanya masalah narkoba. Pas turun saya ke bawah, dikawal sama Pak polisi. Sampai ke tempat parkir. Saya bilang, Pak, ngapain kawal saya? Saya biasa bawa mobil sendiri, nyetir sendiri. Pak Ustadz, itu ceramah Ustadz tadi keras. Kalau ditembak mereka dari belakang. Iya juga. Masya Allah, tabarakallah. Tapi yang namanya hidup ini, berapa kali kita diancam, diponis orang mati. Nggak mati-mati. Jangan takut. Berapa kali dokter mengatakan, Bapak, kalau nggak dibedah, kalau nggak pasang cincin, kalau nggak makan ini, mati. Dokternya mati duluan. Ajal di tangan kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Itu. Walid tadi ngomong begitu lantang. Itu bukan tanpa resiko. Ustaz kenapa berani? Beliau udah mendahului. Ini pelajaran bagi bupati, gubernur, kepala daerah, Pak Camat. Sebelum Ustaz ceramah, kalian gas dulu. Biar Ustaz tuh agak berani sedikit. Tapi kebaikannya bukan untuk popularitas. Ini tidak ada hubungan dengan pilkada. Masih lama lagi, masih jauh. Ini adalah untuk kebaikan masyarakat. Supaya masyarakat cinta kepada agama. Menjaga marwah dan kehormatan diri. Maka kita jaga ini semua. Sholat berjamaah, ramaikan masjid. Wakafkan tanah, masukkan sekolah agama. Setelah itu insya Allah. Walau anna ahlal qura amanu. Kalau penduduk Aceh, Aceh besar, desa teladan. Amanu, percaya pada Allah. Wattaqau, takut pada Allah. La fatahna alaihim. Kami akan turunkan dari langit barakat. Barokah. Minas sama, dari langit. Wal ard, dari bumi. Tapi kalau sampai masuk pula nyamuk. Walakin kadzabu. Hebat nyamuknya. Jangan-jangan disuruh pecandu narkoba. Walakin kadzabu. Tapi kalau kamu dustakan ayat Allah, tak kamu percaya dengan hadis Rasulullah, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Kering kerontang, hidup susah, macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan, mati tak mau. Oleh sebab itu maka kita jaga sekarang. Bumi Aceh ini luar biasa. Digali keluar minyak. Digali keluar gas. Digali keluar batu bara. Digali keluar emas. Gali keluar emas. Gali sekali lagi. Tak apa-apa keluar. Maka jangan sampai ini dicabut Allah SWT sampai hilang kenikmatan ini. Luar biasa. Oleh sebab itu maka kalau mau aman, damai, tentram negeri ini, maka kita jaga. Karena agama kita adalah Muslim, Islam, Hanifan, Musliman. Maka kembali kepada ajaran agama. Kembali ke pondok pesantren. Daftarkan anak-anaknya. Kembali ke daya. Muliakan alim ulama. Hormati orang tua. Muliakan guru-guru. Maka insya Allah semua kita akan mendapat kehormatan. Mati dalam keadaan mengucapkan kalimah thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak bisa diukur derajat orang di dunia ini dengan di akhirat nanti. Siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah yang paling tinggi pentasnya? Atau tak ada pentas tapi dapat kursi? Atau yang duduk di atas karpet hijau? Tak ada. Yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Tapi yang namanya taubat, orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa sunat, nggak pernah berwudu, berat. Menjalankan agama ini kalau pertama berat. Macam mana beratnya? Seberat saya pertama kali makan sirih tadi. Saya ambil sirih 2 helai. Saya buka, saya tengok di dalam ada kapur. Di dalamnya pula ada pinang. Saya gulung-gulung, saya masukkan. Mau meludah jauh. Pedas, pedar, kelat, pahit, telanlah semua. Lama-lama habis pedarnya, habis kelatnya, habis pahitnya, baru terasa nikmatnya. Ternyata bagus makan sirih. Ulat-ulat gigi hilang.
Cuman harus rajin juga gosok gigi. Kalau dimakan, kita senyum, orang pucat. Hai, gitu. Orang-orang dulu giginya tahan sampai puluhan tahun. Alhamdulillah, sekarang sudah ada bisnismen kita. Dia pandai, tidak lagi dengan makan daun sirih, tapi sudah dibuatkan pasta terbuat dari daun sirih. Gunakan 3 kali sehari. Ulat-ulat gigi akan pergi. Kalau ada iklannya kan, lari ulat gigi. Tolong, kata ulat gigi. Takut dengan sirih. Masya Allah, saya memang makan sirih ini selalu makan sirih. Pergi ke pedalaman, saya makan sirih. Saya setiap bulan Februari, ini nanti bulan Januari, bulan Februari masuk ke pedalaman. 5 jam dari kota Pekanbaru, habis itu parkirkan mobil, masuk ke dalam. Jumpa kepala-kepala suku. Saya tengok dia ambil sirih, saya ambil sirih. Saya tengok dia ambil kapur, dia oles, saya oles pula. Habis itu saya tengok dia motong gambir, saya potong gambir. Habis itu dia ambilnya pinang, saya ambil pinang. Habis itu digulung, dia gulung, saya gulung pula. Dia makan, saya makan. Dia senyum, saya tidak. Kenapa? Pedar. Pahit. Kelan. Akan tetapi terasa lama-lama enak. Nanti habis pas mau pulang, saya makan satu lagi. Artinya apa? Sudah ketagihan. Begitu jugalah sholat itu. Awal-awalnya malas. As-salatu khairum minan naum. Apa lah muazzin nih? Kuat kali mikrofonnya. Kenapa nggak mati aja dia sendiri? Marah kita sama dia. Bapak baca tak berita beberapa hari ini? Seorang Bilal dibunuh gara-gara baca Quran di masjid. Saya ada yang ngirim itu. Bilal sebelum azan dia baca Quran, rupanya ada yang marah, suruhnya berhenti, nggak mau, ditusuknya, mati. Dia kerasukan setan, setan marah. Oleh sebab itu maka kita lawan ini setan. Tapi setan tidak hanya berbentuk jin, minal jinnati wanas. Kalau setan yang dalam bentuk jin ini mudah, kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Insyaallah. Tapi yang bahaya ada yang dalam bentuk nas. Kita bacakan Allah qayyum la ta'khudhu. Dia pula nyambung lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzal ladzi yashfa. Hafal pula dia dari kita lagi. Baju koko isi setan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Abdul Somad akan kembali besok. Tapi insya Allah kita tetap akan bersama dalam doa. Makanya yang sudah bertobat nanti kalian bersih. Sesuci-suci baju. Baju saya inilah yang paling suci. Karena baru. Suci, bersih. Tak ada noda sama sekali. Sebelum berangkat tadi saya tengok, mana tahu ada teh tumpah. Enggak ada. Mana tahu ada kuah gulai tumpah. Tak ada. Tengok bersih-bersih. Bagus. Jangan sampai malu. Jangan sampai orang senyum, kita senyum. Rupanya yang disenyumkan orang, baju kita kotor. Kalau menghadap manusia, menghadap Pak Kecik Kepala Desa, menghadap Pak Wakil Bupati saja malu membawa baju kotor. Bagaimana menghadap Allah membawa najis kotor? Maka suci taubat. Mereka yang bergelimang dosa, banyak maksiatnya. Ketika dia taubat, 3. Illa man taba, siapa yang bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah. Setelah itu dia beramal saleh, ulaika yubaddilullah, diganti Allah sayyiatihim, dosa-dosanya di masa lalu diganti Allah dengan hasanat, kebaikan-kebaikan. Mari kita balas sakit hati kita. Dulu kita tak sekolah agama. Dulu kita tidak belajar kepada Tengku. Dulu kita tidak masuk ke daya. Pas giliran anak kita, daftarkan anak kita ke daya. Masukkan ke pesantren. Siap. Saya ini jahil Pak Ustadz. Saya ini gak belajar agama Pak Ustadz. Saya ingin anak saya macam Qori Ustadz. Maka Ustadz Mahlil, serahkan anak. Ustadz Mahlil ini anak saya, tolong ajarkan agama. Begitu. Ini sekarang banyak orang balas dendam. Saya Pak Ustadz dulu bodoh Pak Ustadz. Maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Jangan sampai begitu. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin yang soleh dan solehah. Itulah harapan hidup. Idza matal insan, mati manusia, inqata'a, putus. Tapi ada yang tetap mengalir, waladun salihun. Yang punya sedekahun jariyah, bagus. Yang punya ilmu yang tafa'u bi ilmu, bermanfaat. Tengku, pimpinan daya, kiai,
Bagus. Yang tak punya tanah, yang tak punya ilmu, masih ada satu harapan, tunggal satu harapan, waladun salihun. Ustaz Somad, tolong doakan saya punya anak. Saya belum punya anak Pak Ustaz. Berapa umurmu? Sudah 40. Loh, kok belum punya anak? Belum nikah Pak Ustaz. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan keluarga, anak yang soleh dan solehah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kesimpulan pengajian Ustaz Somad malam ini? Isi hidup yang singkat ini dengan amal saleh. Innal insan, semua manusia lafi khusrin, rugi. Yang kaya rugi, yang ganteng rugi. Yang jelek rugi 2 kali. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Malam ini kita perbaiki iman kita. Siap? Ilahi las tolil firdaus si ahla. Ilahi ya Allah, lastu aku tak layak lil firdausi, masuk dalam surga, ahla menjadi penghuni surga firdaus. Tak layak ya Allah, karena dosaku banyak. Wala aqwa ala naril jahimi. Kalau kau tak layak masuk surga, berarti ku masukkan kau ke neraka. Wala aqwa, aku tak kuat ya Allah. Kalau gitu ku masukkan kau ke surga, aku tak layak. Kalau gitu ku masukkan kau ke neraka, aku tak kuat. Jadi kau sebenarnya mau kemana? Nah, sebenarnya mau masuk ke surga juga ya Allah. Kaki-kaki 5-nya pun tak apa. Begitu cara kita merayu Allah. Karena kita merasa diri kita banyak dosa. Lelaki penuh dosa. Lapendos. Zunubi mislu adadir rimali. Zunubi, dosa-dosaku. Mislu seperti adadir rimali. Rimal. Pasir-pasir di tengah lautan. Alhamdulillah. Nampak pasir malam ini. Oh bukan, serbuk kayu. Dosaku seperti buih di tengah lautan. Seperti pasir di tepi pantai. Bagaimana aku bisa diampuni? Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi aku yakin Engkau maha pengampun segala dosa ya Allah. Pak Ustadz, bagaimana dengan orang yang syirik, menyembah setan, menyembah kayu, menyembah batu, menyembah tuyul? Apakah dia diterima Allah SWT? Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Orang musyrik dulu menyembah itu semuanya. Tapi kemudian ketika mereka bertaubat, maka Allah tetap mengampuni mereka. Siapa yang tidak pernah? Abu Sufyan pernah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Tapi ketika dia bertaubat, masuk Islam, maka Allah ampunkan dosanya. Tapi katanya orang syirik tak diampunkan dosanya. Makna orang syirik tak diampunkan dosanya, buat syirik, begitu habis buat syirik, mati, itu kekal dalam neraka. Contohnya gimana Pak Ustaz? Pergi ke dukun. Pak dukun, tolong santet itu calon saya. Tiba-tiba dia berpindah ke lain hati Pak dukun. Wah, lu cinta ditolak dukun Ini anak-anak muda, hai adik, nikah sama abang ya. Apa kucing kurap? Twih. Marah, emosi, mengamuk, mengadu kepada Allah, berdoa, ya Allah, tolong kirimkan angin puting beliung, ratakan dia dengan tanah. Merasa enggak dikabulkan doa, datang ke dukun, dicuri rambutnya, dicuri kukunya, dicuri air ludahnya, minta. Begitu pulang dari sana, ditabrak truk, mati. Neraka jahanam sudah menanti. Itu makna orang dosa syirik tak diampunkan Allah kalau tidak sempat bertaubat, kekal neraka jahanam. La in asrakta, kalau kau persekutukan aku, kalau kau syirikkan aku, la yahbatanna amaluka, maka semua amal-amalmu gugur, tak bermakna. Tapi katanya segala amal kita nanti diperlihatkan di depan mata. Memang betul. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Memang betul ditengok mata, tapi bukan untuk dibalas kebaikan. Ja'alnaha haba'an mansura. Kami jadikan amalnya itu seperti debu yang dihembus angin. Hilang, tak berkesan sama sekali. Tapi insya Allah yang bertobat nasuha malam ini, pulang dari sini,
mandi tobat langsung. Dingin Pak Ustadz, kau panaskanlah kompor. Campur dulu dengan air dingin, jangan air panas dulu, nanti jadi telur rebus. Nah, mandi, habis itu sholat sunat taubat, ambil wudhu, habis itu sebelum tidur bagus sholat witir. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin. Rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua kul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga kul huwallahu ahad. Saya baru taubat belum banyak hafal Pak Ustadz, kul hu aja 3-3, kul hu. Tidur, supaya tidurnya dalam keadaan berwudu, miring ke sebelah kanan, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang, tidur nanti. Tidur, zikir, ambil tasbih. Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir 2000 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Orang sekarang sebelum tidur malam nonton TV. Pertama dia nonton TV, lama-lama TV itu nonton dia. Gimana rahmat mau turun? Selesai itu kemudian bangun nanti malam, tidak usah lagi witir, tinggal tahajud saja. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Cari ayat-ayat bagus, dimulai dari wadduha, alam nasrah, terus ke bawah. Saya baru tobat Pak Ustadz, nggak banyak hafal. Udah itu lagi, kulhu. Nanti dicatat malaikat, rakaat pertama kulhu, kedua, ketiga, keempat, kelima, sama dengan atas. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, lawan kantomu, lawan, bangun tengah malam, tahajud, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa, mudah-mudahan, ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan dengan itu Allah menempatkanmu di tempat yang terpuji. Hidup ini singkat dan pendek, Bu. Hidup ini sederhana, Pak. Sampai matinya, sampai masanya kita akan menghadap Allah. Dan yang akan kita bawa, kalau pernah kaki melangkah ke masjid, kalau pernah tangan memetik tasbih, kalau pernah tangan mengusap, menyapu kepala anak yatim, kalau pernah telinga mendengar ceramah, kalau pernah mata menangis di tengah malam berdoa, ya Allah. Kenapa kau menangis? Gaji 13 belum cair. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Abdul Somad ceramah sudah dihitung lebih kurang 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan 90 menit ini bernilai amal soleh. Amin. Persiapannya begitu hebat, dengan lampunya, dengan pentasnya, dengan balehonya, mengundangnya sampai ke Gontor. Ceramahnya cuma 90 menit. Itulah kesanggupan Abdul Somad. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan. Di akhir majelis yang dihadiri malaikat ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.